Baik teman-teman, saya akan melanjutkan hasil dari fakta persidangan keterangan dari Pak Yosep Hidayah di sidang kemarin. Ini menarik luar biasa. Pertama dihadirkannya ahli-ahli, ahli IT, ahli forensik, ahli fakta, dan masih banyak lagi ahli yang lain sudah menjelaskan bagaimana perspektif mereka, temuan mereka dalam kasus Subang ini. Tentunya dalam kasus Subang ini kita selalu berharap siapa sih sebenarnya pelaku dalam kasus ini. Ini bukan antara menang dan kalah. Wah, Pak Yosep menang nih. Wah, Danu kalah nih. Wah, Danu menang nih. Yosep kalah. Bukan seperti itu. Saya sangat berprinsip demi keadilan, menemukan keadilan dalam kasus ini. Kenapa saya berbicara seperti itu? Teman-teman sudah menyimak. Begitu menderitanya kedua korban, bayangkan para ahli, apalagi mendengar kesaksian dari Bu Sumi Hastri forensik, begitu hancurnya ini, dan juga dari Dokter Fahmi. Ini sangat biadab, mereka mengatakan di dalam fakta persidangan. Ini sangat biadab orang yang melakukan pembantaian terhadap kedua korban ini. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ini antara bukan menang dan kalah. Kita semuanya sekarang belum bisa mengetahui benarkah Pak Yosep bersalah, benarkah Ibu Mimin, Abi dan Arigi kita mengatakan sebagai pelaku. Saya belum berani mengatakan seperti itu. Intinya mereka masih berstatus jadi intinya tersangka atau saksi. Jadi siapa yang sudah mengakui? Ya Danu sendiri. Danu menyebutkan nama-nama yang lain. Namun di fakta persidangan sudah diketahui terang benderang sedikit demi sedikit keterangan dari saksi-saksi biasa, saksi dari masyarakat, dan saya kira itu tidak adanya kepentingan dalam kasus ini. Lalu dari saksi-saksi ahli ini mulai terkuak. Teman-teman, saya yang paling keren dalam kesaksian ini adalah saksi Ilham dan juga Angger Ibu Cici. Ya, tapi yang sangat disayangkan juga memang CCTV-nya itu tidak ada ya. Nah, kenapa saya menyebutkan keren? Jadi begini, tidak ada dugaan, tidak ada estimasi, teman-teman. Langsung menyebutkan orang itu. Ini yang luar biasa ya. Cuman disayangkan buktinya sekarang kita belum melihat CCTV Angger itu, dan menurut keterangan yang punya adalah ditukar oleh seorang oknum yang sudah disebutkan namanya puluhan kali di persidangan. Baik teman-teman, Pak Yosep kita dengarkan. Saya mengambil dari sebuah rekaman rekan saya. Oke? Ngajapren Pak, ngajapren ya, tukang sepentaan lah, tukang minta duit lah. Teman-teman, ketika ditanya Pak Yosep ini di fakta persidangan, yaitu dari mana sumber keuangan sekolah atau sumber kehidupan untuk membiayai istri muda dan juga keluarganya, Pak Yosep mengatakan, ngajaprem Pak, saya itu tukang mintain duit. Ya kan Pak Yosep tahu sendiri ya, teman-teman sudah berbagai beredar di media, di Facebook, di Instagram. Pak Yosep ini kenal dekat dengan para pejabat di Subang ini. Iya, dari mana? Ya kalau itu kan ke dinas-dinas, minta kan? bantuan. Kan Ya. Anak kan banyak lebih gratis ke. Ya. Ke bayar guru sih kebanyakan bantuan seperti itu. Ya. Ke dinas-dinas. Jadi Pak Yosep ini banyak kali kenalannya di kota Subang ini ke para pejabat yang ada di dinas-dinas. Tolong bantuinlah buat bayar guru atau buat kebutuhan. Japrem namanya seperti itu ya, menurut dia. Ini fakta teman-teman di persidangan ya. Ketika ditanya dari mana penghasilan sehari-hari, dari mana penghasilan sekolah atau gaji, seperti itulah intinya. Iya, memang kenal dengan dinas. Kan kerja di bupati Arita. Oh, waktu Pak EF masih menjadi bupati, dan ini akrab dengan Pak Yosep ya. Jadi Pak EF ini ada ya hubungan teman lah, dekat dengan Pak Yosep ini. Ini fakta, oke? EF lagi jadi bupati ya. Hubungan dengan EF, ayo mah tapi tangan jualan EF sekarang. Atau melihat pernah lo kenal gitu. Oh, jadi Pak Yosep ini bisa mendekat kepada orang-orang dinas, para pejabat di kota Subang ini, meskipun dia kenal dengan Pak EF waktu itu masih bupati, tapi tidak menjual namanya. Ya, bagus. Jadi intinya Pak Yosep datang ke orang tersebut, tolonglah saya bagaimana, bla bla bla, berbicara, ngobrol seperti itu. Padahal dia ini dekat sekali dengan seorang pejabat, yaitu Pak EF ya. Oke.
dulu waktu jadi bupati di Subang. Ini keterangan persidangan. Termasuk dinas kepala dinas, kepala dinas pendidikan Pak Makmur. Oke, iya. Oke, Pak Makmur dekat kepala dinas pendidikan. Oke. Kalau sumber Jadi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang sama Pak Makmur katanya ini kenal juga dan beliau akrab ya. Banyak sekali kalau yang saya lihat waktu itu juga ngobrol dengan Pak Yosep ini. Jadi kenal dengan hampir seluruh instansi di Subang dengan para pejabat ya teman-teman. Bahkan kadis saya sendiri pun itu adalah teman dari Pak Yosep seperti itu. Apa namanya, majikan gitu ya, pimpinan saya gitu. Bahkan itu teman dari Pak Yosep kalau di Subang ini. Jadi Pak Yosep ini mengatakan kenal dengan pejabat di Subang ini benar, jadi fakta persidangan ya, dan benar yang dia alami seperti itu. Ini luar biasa memang. Dan dulu makanya sempat ada juga di pemberitaan Pak Yosep bukan orang sembarangan kan, banyak seperti itu. Ya kalau misalkan terbukti bersalah, kalau misalkan ya harus ingat garis bawahi, kalau misalkan orang bersalah, ya tidak ada yang namanya orang petinggi, ya kan seperti itu. Tidak ada yang namanya orang tidak sembarangan. Intinya yang bersalah itu harus berhadapan dengan hukum yang ada di negara kita ini. Oke teman-teman, kita sebenarnya dibuat bingung sedikit ya dalam kasus Subang ini. Danu keterangannya seperti itu, tetap dengan keterangannya, dan dia mengaku sebagai pelaku. Lalu pelaku ini menyebutkan nama-nama yang lain. Yosep, Mimin, Abi, Arigi disebutkannya dalam sebuah fakta persidangan. Dan sekarang mereka sudah menjadi tersangka. Nah, di sini ini berbenturan. Berbenturan antara positif dan negatif. Teman-teman, ya kan? Coba Danu mengakui, ini tidak. Tapi ketika kita melihat dari fakta-fakta persidangan, banyak ternyata saksi-saksi yang melihat, yang bukan estimasi mereka, bukan perkiraan mereka, melihat Pak Yosep di pagi hari di jam 5.30. Angger, Ibu Cici, Ilham, dan saksi yang lainnya. Teman-teman, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Pak Yosep ini lagi ditanyai tentang masalah dana bos dan juga gaji-gaji guru. Dana sekolah? Ya, sumber dana sekolah dari mana? Belum ada pada waktu itu. Oh, belum ada. Saya pikir belum ngajak. Ngajak tren. Karena terbuka lah ya. Mulai ada bos itu dari kapan? Belum ada. Kan sejak kapan? Mulai. Oh, bos mah sekitar tanggal 2015. Bosda ya. Bos kabupaten belum ada dari provinsi. Iya. Bos kabupaten. Kabupaten, oke. Waktu bos kabupaten itu masuk, itu jadi sumber dana yayasan juga atau tidak? Ya ke yayasan, ke sekolah. Cuma ke sekolah saja. Ke sekolah. Kalau di keterangan di BAP, Pak Yosep dapat honor per 3 bulan dari dana bos. Ini ada yang 15 juta per 3 bulan. Nah, itu mah tahun 2021, 20 itu mah ya, kalau lihat itu mah itu saya minta teori. Oh iya teman-teman, di sini ditanya ya tentang masalah dari mana penghasilan Pak Yosep ini. Ditanya juga terkait dalam BAP-nya Pak Yosep dapat honor. Apakah Pak Yosep dapat honor per 3 bulan dari dana bos? Ada yang 15 juta, ada yang berapa per 3 bulan. Pak Yosep menjelaskan itu sebenarnya di tahun 2020, di tahun 2021 itu pun saya minta ke Yoris. Berarti Yorislah yang memegang keuangan ya. Dan ini sudah menjadi fakta persidangan ketika Pak Yosep menjelaskan waktu ada panggilan atau lagi di Polsek Jalan Cagak. Jadi Yoris ini waktu mengantar atau masalah mau otopsi kedua korban, sudahlah Yor, jangan, kan kamu yang pegang uang. Nanti itu saja Arif kan seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, Papa tidak pegang uang, hanya Rp20.000. Ini sudah saya laminating buat kenang-kenangan. Ya itulah cerita kesedihan Pak Yosep. Dan ternyata Yorislah yang pegang uang, bagaimana mungkin di sana, ya kan, operasional dan segala macam. Ya di sini ketahuan teman-teman setelah Pak Yosep membongkar semuanya di persidangan. Ternyata Pak Yosep ini diatur ya keuangannya seperti itu. Nggak pernah minta ke mamanya. Iya. Karena saya nggak dipercaya oleh istri dan anak, takut diberikan kepada istri muda lah. Iya. Gitulah. Jadi
Iya teman-teman, jadi yang megang uang itu adalah Yoris dan mereka keluarganya tidak percaya kepada Pak Yosep kalau megang uang, takut dikasihkan kepada istri mudanya. Pastilah yang namanya lingkaran keluarga atau istri dua ya, ini kan pasti ada iri, kenapa kok dikasih yang tua, kenapa kok dikasih yang muda, kan seperti itu. Teman-teman nanti, oke. Mulai tahun berapa Pak Yosep dapat honor di jadi itu mas bukan dapat, jadi saya minta ke Yuris, jadi Yuris yang dimintanya ya. Jadi dari tahun berapa itu honor di jadi itu mas bukan dapat, jadi saya minta ke Yuris, jadi Yuris yang dimintanya ya. Jadi dari tahun berapa itu 2000. Iya. Jadi sebelumnya waktu Amel mulai tahun berapa sih jadi bendahara? 2019. Ya. Waktu Amel jadi bendahara nggak pernah dapat kayak 2019 nggak dapat. 2020 baru itu minta pertama itu 5 juta gitu. Oh, jadi ternyata ya Pak Yosep ini kalau butuh uang itu ngomong dulu ke Yoris, nanti Yoris yang ngomong ya ke Ibu Tuti atau ke Amel, seperti itu. Luar biasa ya. Oke, nanti teman-teman kita lanjutkan kembali. Mohon maaf atas kekurangannya. Intinya fakta persidangan kita tunggu sebentar lagi ada putusan hakim dan juga ada tuntutan jaksa. Semoga kasus ini cepat terungkap intinya. Terima kasih, bye-bye.